Hai juga. Hai guys, balik again di Tas di Sobel TV bersama saya Wahyu Indah Panji Kumoro dan saya Anissa Aulia yang bakal nemenin teman-teman nih yang bakal bahas tentang Motivation Day. Bener, nah ini kayaknya podcast perdana kita nggak sih Nis? Bener banget Masih nih. nervous banget nih aku Iya, nih. masih deg-degan banget. Tapi nggak apa-apa, kita santai aja karena kita di sini bakal ngobrol sama teman-teman. Semua. Iya, ini kayak kita habis PTM nih, ya kan? PTM Iya. 100%. Kesan dan pesan dari Anissa nih gimana nih? Kalau kesan aku sendiri seru nggak sih Ci? Kita bisa Seru. ketemu teman-teman langsung nih ya. Bener. Tapi capeknya agak tambah ya. Iya, karena harus bangun lebih pagi Iya, pastinya. lebih prepare ya. Tapi nggak apa-apa karena kita bisa mengenal lingkungan sekolah 112 lebih Secara dalam langsung, lagi ya, ya. secara langsung. Oke deh, kita tadi agak out of topic nih teman-teman. Jadi sekarang kita bakal bahas Motivation Day dengan tema Toxic Circle. Tapi kita nggak bakal berdua doang nih. Kita bakal ditemenin sama special guest kita nih. Special guest kita siapa nih? Yang guru paling cantik, Paling baik, paling kece, paling seru banget, kalau paling lagi seru ngajar. banget Oke, lagi kita langsung ngajar. sambut aja. Tidak lain tidak bukan Bulia. Hai Ya, teman. hai juga. Hai teman-teman di rumah. Oke deh, Kita udah saya pulang ingin sama pertama-tama Ibu. ingin nanya dulu apa kabar Ibu? Oke, kabar saya alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. walaupun nervous. Ya, agak nervous tapi nggak apa-apa, kita Sebenarnya santai sih aja. sama. Oke deh, langsung aja ini saya ingin bertanya seputar toxic circle ini. Oke, kenapa? Jadi pertanyaan saya yang pertama nih, definisi toxic circle Menurut dari pandangan pandangan Ibu nih. Menurut pandangan saya, toxic circle itu adalah racun persahabatan atau racun Iya. pertemanan. Keong. Iya. Oke, racun. Bisa dibilang Oke, seperti lanjut. itu. Oke, ya lanjut Bu. Jadi banyakkan negatifnya daripada positifnya. Bahkan tidak ada positifnya untuk Benar. di kalangan kalian ini. Kebanyakan dampaknya ya, Iya, buat dampak kita negatifnya. sendiri. Iya betul. Oke deh, itu kan itu definisi toxic circle dari Ibu Lia. Iya. Kalau dari kamu nih Nis, gimana definisi toxic circle? Kalau dari aku sendiri sama banget sih kayak Bulia, kayak teman itu ada racunnya. Jadi kita berteman nggak dapat dampak positif nih teman-teman. Kita cuma dapat dampak-dampak buruknya aja, nggak ada positifnya sama sekali. Kalau dari Panji sendiri gimana nih? Kalau dari aku nih Nis, definisi toxic circle dari pandangan aku itu adalah sebuah perkumpulan pertemanan yang nggak dapat positif benefitnya nih, bukannya membantu meringankan beban pikiran, ini malah nambah bebannya nih Nis. Bener. Oke deh, lanjut aja lanjut ke pertanyaan kedua, apa nih Nis? Nah, pertanyaan kedua nih, Ibu pernah nggak sih terjerumus dalam toxic circle ini? Sebelumnya sebenarnya bukan di zaman milenial aja ya, bukan di zaman saat ini. Zaman dahulu pun sudah ada pada saat saya waktu masih zaman seperti kalian di SMA. Ini saya cerita pribadi saja. Aduh, curhat. Oke, Ya, iya. lebih Jadi dengerin nih. bener ya. Supaya jadi motivasi aja buat kalian. Bener-bener. Oke. Saya pernah, kita tuh sebagai teman kadang ada teman yang mau didengar, hanya didengar, tapi tanpa mau mendengar apa yang kita rasakan. Terus ketika kita mengerjakan tugas, ada teman yang seenaknya mau nyontek dong. Itu adalah pengaruh buruk buat kita. Kenapa? Jadi kita jadi kok kayak gini sih? Ketika guru menilai, ternyata nilai yang kita kasih contekan lebih bagus dibandingkan kita yang memberikan. Itu sebenarnya pengaruh buruk banget. Karena apa? Mereka terkadang mengancam, awas ya, kalau tidak kasih nanti nggak kita temenin deh. Itu sebenarnya Benar. adalah toxic, Setuju. racun banget itu sebenarnya. Setuju. Kalau dari kamu nih Nis, pernah nggak sih kamu ngalamin yang namanya toxic circle ini? Kalau aku alhamdulillah nggak pernah ya, karena teman-teman aku baik-baik. Tapi mungkin secara nggak langsung, ini aku pernah ngalamin mungkin ya, kayak teman-teman aku nih kebanyakan maunya dibaikin dulu nih, nggak mau ngasih benefit yang sama ke kita. Yes, benar. Kalau Panji sendiri gimana nih? Kalau dari aku nih Nis, aku sih nggak pernah yang satu kelompok sama temen yang nggak terlalu banyak positif benefitnya, kayak mereka cuma mau buat diri mereka sendiri gitu, nggak mikirin kita juga. Aku sih alhamdulillah belum pernah. Tapi untuk orang yang berada di toxic circle-nya itu aku emang pernah ngeliat sih Nis, dan aku emang udah pernah ngomong ke orangnya buat nggak kayak gitu lagi gitu loh, ngerti nggak sih? Oke deh, Ngerti. lanjut aja di pertanyaan ketiga nih, apa nih Nis? Kalau ini kan tadi pengalaman Ibu nih, Ibu pernah nggak sih ngeliat secara langsung nih, kayak murid-murid Ibu gitu Bu?
Oke, saya pernah lihat sebelumnya kan saya sebelum di sini Iya. ada di tempat lain saya pernah ada yang curhat sampai dia nangis tentang dirinya. Saya mau berubah Bu, saya mau terlihat saya apa adanya. Saya ketika saya tidak mengasih contekan sama teman, saya dibully, Sampai saya nangis tuh, Bu, dijauhkan. ceritanya? Iya, saya dijauhkan, saya dibully. Terus saya harus kayak gimana Bu? Penanganannya harus seperti apa? Cuma dia tidak berani berbicara dengan orang tuanya karena dia tidak mau menjadi pikiran orang tuanya. Jadi kita harus cari jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya hal yang seperti itu seharusnya kita jauhi, bukan jauhi untuk hal yang negatif, tapi jauhi untuk kebaikan dia agar dia sadar apa yang dia lakukan buat kita pengaruhnya sangat buruk sekali buat kita. Kita jadi minder, kita jadi yang ya udahlah, kok kayak gini ya, kok saya jadi menyendiri ya. Jadi dalam satu kelompok, misalkan dia berempat bersahabat, satu orang yang bermasalah dengan dia, jadi tiga-tiganya akan bermasalah pun dengan dia. Benar. Itu tuh buruk banget. Ada dampaknya ya. Iya, lain ya. jadi buat seharusnya itu nggak ada. Racun itu seharusnya nggak ada dalam persahabatan. Seharusnya jadi sahabat itu harus meluruskan temannya, bukan menghancurkan. Bahkan jadi dia tuh terpuruk. Kadang suka bisa depresi loh seperti itu. Ya. Buruknya. Setuju banget nih dengan apa yang tadi dikatain dengan bully ya. Maksudnya sama temen harus saling ngerangkul ya. Yes, Jangan benar. saling ngejatuhin ya. Iya. Nah, tapi kita kemarin juga sudah ngebuat link telonim ya. Iya, yang Nis. udah kita upload di MPK OSIS ya. Iya, ada kita upload di MPK OSIS. Jadi itu isinya siswa-siswi yang menceritakan pengalamannya di toxic circle ini. Langsung aja nggak sih kita bacain? Iya, langsung aja kita bacain ya Bu. Ini Oke. salah satu dari teman-teman kita nih yang udah cerita tentang toxic circle. Mau aku apa kamu nih Ki, yang baca? Aku dulu deh nih, ini yang pertama. Ceritanya toxic circle yang pernah aku alami itu selama SMP. Aku bingung kenapa banyak banget teman-teman aku yang suka keluar malam, jarang ikut pelajaran tambahan dan lainnya, sampai akhirnya aku diajakin untuk ikut mereka. Tapi aku awalnya nggak mau, tapi karena sekolahku nggak pernah buat peraturan khusus tentang circle atau ketentuan tata tertib lainnya kurang ditekankan, jadi banyak ancaman. Tapi untungnya aku sudah sadar sebelum aku masuk ke circle itu. Seminggu setelah mereka paksa dengan ancaman, akhirnya aku berani untuk konseling ke guru BK, dan nyatanya mereka nggak terima. Jadi mereka sering chat-chat nggak jelas di WhatsApp, atau kadang pas ketemu juga dilihat sinis, tapi nggak berani tegur di dunia asli, mungkin karena takut. Tapi ini bisa jadi pembelajaran juga nih buat semuanya. Gimana pun itu keadaannya, kita tetap harus berani untuk speak up ke orang tua, guru, atau siapapun yang bisa kita percaya akan hal ini. Jangan normalisasi toxic circle. Itu aja dari aku. Terima kasih. Waduh, kayaknya dalam Berat banget banget nih. ya, Iya. berat banget ya. Curhat. Sebenarnya keren banget ya bisa melalui masa Iya, itu. benar. Dia Berarti juga sudah berani speak punya up. positive thinkingnya bagus banget. Yes, benar. Udah lanjut, cerita kedua gimana nih? Cerita kedua nih Bu. Hai, sebelumnya gue makasih banget karena MPK OSIS udah bikin acara ini yang ngebuat gue bisa cerita tanpa takut dan khawatir. Jadi gue pernah ngalamin toxic circle waktu kelas 5-6 SD Bu. Masih kecil ya, banget masih ya. kecil. Ternyata racun itu sudah Nggak, iya, ada iya, sejak ada, dini, iya. SMA. sejak dini ternyata. Yes, dia juga sudah Gue ada. masuk ke dalam satu grup yang dimana mereka ngebuat melakukan hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak penting untuk gue lakuin di umur yang masih SD itu. Kayak sering banget keluar main malam-malam, kenal cowok nggak jelas, dan hal-hal aneh lainnya yang dimana kalau gue nggak ikutan tuh gue bisa dijauhin dan nggak ditemenin. Sampai gue nggak bisa lepas itu pas kelas 6 SD. Mau kelulusan, akhirnya gue udah nggak main sama mereka lagi dan ngerasa kalau lebih nyaman sama diri gue setelah nggak sama mereka. Intinya adalah kadang yang kita perluin itu adalah cukup terbuka dan jujur sama diri sendiri tentang apa hal yang sudah kita lalui dan gak suka. Selain itu, kalau udah gak ngerasa nyaman sama circle yang mulai toxic ini, ya ditinggalin aja dan jangan dilanjutin dengan alasan kalau nggak sama mereka gue nggak punya teman. Kalau nggak sama mereka nanti dijauhin gitu, karena teman itu banyak dan bisa dicari, sedangkan keadaan mental kita yang terpengaruh dari dampak itu tuh nggak bisa dicari lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Itu sih Iya, dari ceritanya. Dari tadi dua cerita itu nih Bu, kita berdua ingin tanya ke Ibu nih, apa saran dan masukan Ibu agar kita bisa terhindar nih dari toxic circle ini? Sebenarnya dua cerita yang tadi itu sudah bagus ya. Terus mereka juga sudah bisa melawan
Karena diri sendiri sebenarnya yang bisa melawan. Bagaimana kita seharusnya kalau ada masalah sama teman langsung bicara langsung, bukan dengan cara kan zaman sekarang di sosial media dong, sindir menyindir di sosial media. Itu nggak bagus banget sebenarnya. Terus kedua korban, dua cerita ini ya inspirasi banget menurut saya, karena dia bisa melawan tentang dengan dirinya. Oh, saya bisa tidak terpengaruh sama mereka. Walaupun yang satu prosesnya 1 minggu dan dia bisa berbicara sama guru BK, sama guru, sama orang tua. Berani curhat ya, Bu? Berani curhat, berarti itu lebih bagus. Itu bagus. Sedangkan yang ini dia berpikir, walaupun dia masih kecil ya istilahnya, kelas 5 sampai 6, dia berpikir, oh iya, saya bukan temen, bukan dia aja, teman bisa dicari. Cuman kenyamanan yang susah banget dicari. Itulah menurut saya seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya, Bu, Iya. buat saran biar kita nggak masuk di toxic circle ini Iya, nih. jadi carilah kenyamanan, terus jadilah kita tuh sebagai siswa jadilah yang bermanfaat, bukan dimanfaatkan sama orang lain. Yes. Itu nggak boleh banget sebenarnya. Bener banget, Bu. Oke deh, kita dari tadi ngobrol-ngobrol, kayaknya udah nggak kerasa nih, udah pertanyaan terakhir kan tadi ya. Pertanyaan terakhir. Jadi gimana ini enaknya? Pertanyaan terakhir nih ya Bu, buat penutup nih Bu, Oke. sebelum kita datang ke kamera ini. Gimana sih Bu cara mencintai diri sendiri biar nggak merasa kalau misalkan kita nggak teman sama mereka tuh kita dijauhin gitu. Kayak gimana cara kita jujur sama perasaan kita sendiri gitu Bu? Kalau kamu tidak nyaman, katakan. Bukannya kamu tidak nyaman, tapi kamu ikuti. Jangan buang rasa tidak mauan. Misalkan, nggak enak, saya nggak enak kalau nolak dia, saya nggak enak. Kalau dengan cara kamu tidak enak itu, namanya kamu sudah keperangkap ke dunia toxic circle tersebut. Jadi kamu harus punya di dalam diri adalah motivasi diri kamu. Bagaimana? Oh iya, saya tanpa dia juga bisa. Kan yang biayain saya bukan dia, orang tua. Teman bisa dicari, tapi kenyamanan diri saya sama hati saya, pikiran saya, cuma saya yang tahu di mana. Gitu. Kalau misalkan kamu masuk ke perangkap itu, yang rugi bukan diri kamu, bukan hanya kamu, tapi orang tua kamu yang tidak tahu Orang-orang apa-apa. sekitar. Iya, mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba masuk ke dunia kamu yang seperti itu. Yang Kamu, toxic gitu ya? kamu tidak nyaman di sekolah. Ketika kamu pulang, kamu pasti bakal marah-marah sama orang tua. Itu kan lebih nggak bagus. Iya. Dampaknya bisa kemana-mana ya. Nah, itu jadi penyakit hati dan penyakit pikiran menurut saya. Oke deh, Bu, kita pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banget nih, Bu, karena Ibu udah menemani kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Oke deh. Sharing hari ini bermanfaat banget ya buat Alhamdulillah ya, teman-teman bermanfaat semua yang di banget. rumah. Semoga teman-teman semua di rumah bisa belajar biar nggak terjerumus di dalam Toxic toxic circle circle ini. Oke deh, Nis, langsung ditutup aja, Nis. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun Sobel TV. Sobel TV. Oke deh. Dadah teman-teman semua. Dan Dadah.